Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya perkenalkan nama saya, Muhammad Danis Yusuf Ilhamdani Pratama dari kelas 10E. Oke, lanjut. Apa itu sejarah komputer? Sejarah perkembangan komputer adalah sebuah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai penemuan dan inovasi dari para ilmuwan dan insinyur selama berabad-abad. Sejarah komputer dapat dibagi menjadi beberapa era atau generasi. Yang pertama, era pramekanik sebelum abad ke-19. Pada era ini, alat hitung manual dan mekanik sederhana mulai dikembangkan sebagai cikal bakal komputer modern. Beberapa contoh penting meliputi abacus 3000 sebelum Masehi. Alat hitung kuno yang digunakan di berbagai peradaban. Abacus memungkinkan perhitungan aritmatika dasar dengan menggeser manik-manik pada batang. Yang kedua, mekanisme Antikythera tahun 150 sampai 100 sebelum Masehi. Sebuah artefak Yunani kuno yang kompleks diyakini sebagai kalkulator mekanik astronomi untuk memprediksi posisi benda langit. Yang ketiga, jam hitung Pascalin tahun 1642. Diciptakan oleh Blaise Pascal, alat ini merupakan kalkulator mekanik pertama yang dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, mesin hitung Leibniz tahun 1673. Dikembangkan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz, mesin ini dapat melakukan perkalian, pembagian, dan akar kuadrat selain penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, era mekanik abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Era ini ditandai dengan pengembangan komputer yang mekanik yang lebih kompleks meskipun belum sepenuhnya otomatis. Tokoh kunci pada era ini adalah Charles Babbage, abad ke-19. Sering disebut sebagai bapak komputer, ia merancang dua mesin, yaitu yang pertama, difference engine. Mesin hitung otomatis yang menghasilkan tabel matematika meskipun tidak pernah selesai sepenuhnya pada masanya. Konsepnya sangat inovatif. Yang kedua ada analytical engine. Desain komputer mekanik serbaguna pertama, mesin ini memiliki komponen-komponen dasar komputer modern seperti unit aritmatika, unit kontrol, memori, dan alat input auto-output. Sayangnya teknologi pada masanya belum memungkinkan untuk membangun mesin ini sepenuhnya. Setelah itu ada tokoh bernama Ada Lovelace, abad ke-19. Seorang matematikawan yang bekerja dengan Babbage, ia dikenal sebagai programmer komputer pertama karena menulis algoritma pertama yang ditunjukkan untuk dijalankan oleh analytical engine. Oke, setelah itu ada tokoh bernama Herman Hollerith, akhir abad ke-19, mengembangkan mesin tabulasi elektromekanis untuk Biro Sensus AS atau Amerika Serikat. Mesin ini menggunakan kartu berlubang untuk menyimpan dan memproses data yang secara signifikan mempercepat proses sensus. Perusahaan Hollerith kemudian menjadi bagian dari International Business Machine atau disingkat IBM. Yang ketiga, generasi pertama 1940 sampai tahun 1959. Teknologi tabung vakum. Generasi pertama komputer ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai komponen elektronik utama. Komputer pada masa ini memiliki ciri-ciri ukuran fisik sangat besar, memenuhi seluruh ruangan dan mengkonsumsi daya listrik yang sangat besar. Panas berlebih. Tabung vakum menghasilkan banyak panas sehingga membutuhkan sistem pendingin yang rumit dan rentan terhadap kerusakan. Memori terbatas. Menggunakan drum magnetik sebagai memori utama, contoh komputer ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer elektronik serbaguna pertama di dunia dibangun untuk keperluan militer selama Perang Dunia Kedua. Oke, yang keempat, generasi kedua komputer tahun 1950 sampai 1960-an. Teknologi transistor, karakteristik pada tahun ini lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan hemat energi dibanding tabung vakum tahun sebelumnya atau generasi pertama komputer. Penggunaan bahasa assembly dan bahasa tingkat tinggi Fortran COBOL mulai muncul. Perkembangan munculnya sistem operasi awal, contoh IBM 700 atau IBM 7000 series dan PDP 1.
5. Generasi keempat komputer 1970-an sampai sekarang. Teknologi mikroprosesor, Large Scale Integration atau disingkat LSI, dan Very Large Scale Integration atau disingkat VLSI. Karakteristik komputer pada zaman ini atau tahun ini, komputer pribadi atau PC semakin terjangkau dan populer. Pengembangan antarmuka pengguna grafis singkat GUI dan mouse. Jaringan komputer internet mulai berkembang pesat. Contoh, Apple II, IBM PC, Mac, komputer modern. Yang ketiga, tokoh pengembang mikroprosesor. Marcian Tetov dari Intel sering juga disebut sebagai bapak mikroprosesor. Pada tahun 1969 sebagai insinyur di Intel. Federico Fegin dari Intel juga adalah desainer utama dan manajer proyek yang mengubah ide arsitektur Tethoff menjadi kenyataan fisik. Yang ketiga ada Stanley Mazer dari Intel juga berkontribusi pada arsitektur instruksi dan spesifikasi set instruksi untuk Intel. Dan mikroprosesor pertama di dunia yaitu bernama Intel 4004, mikroprosesor komersial pertama di dunia pada tahun 1971. Fagin menciptakan metodologi desain silicon gate teknologi yang penting yang memungkinkan integrasi transistor dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya, yang membuat Intel 4004 dapat diproduksi. Kontribusinya dalam mewujudkan chip tersebut sangat krusial. Setelah Intel 4004, Fagin juga memimpin pengembangan Intel 8080, mikroprosesor 8 bit yang jauh lebih kuat dan menjadi dasar bagi banyak komputer pribadi awal. Oke, kita lanjut ke pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak software adalah sekumpulan instruksi data atau program yang memberitahu perangkat keras hardware komputer tentang apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan perangkat keras yang merupakan komponen fisik, perangkat lunak itu tidak terwujud intangible. 3 tokoh pengembangan perangkat lunak. Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft. Bersama Paul Allen, Gates memulai Microsoft pada tahun 1975 dan memimpin pengembangan MS-DOS, sistem operasi yang menjadi dasar bagi banyak komputer pribadi awal. Ia kemudian meluncurkan Microsoft Windows, sistem operasi grafis yang merevolusi cara orang berinteraksi dengan komputer dan menjadikannya produk yang akrab di setiap rumah dan kantor. Linus Torvalds, pencipta kernel Linux. Linus Torvalds adalah insinyur perangkat lunak Finlandia yang menciptakan sistem operasi bernama kernel Linux pada tahun 1991. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, adalah visioner pemasar dan kekuatan pendorong di balik Apple. Ia juga bagian pengembang sistem operasi Apple bernama Macintosh yang sekarang lebih dikenal dengan macOS. 3. Tokoh pengembang perangkat keras. Jack Kilby, penemu sirkuit terpadu. Jack Kilby dari Texas Instruments adalah tokoh revolusioner yang pada tahun 1958 menciptakan sirkuit terpadu Integrated Circuit IC pertama. Federico Fegin, perancang mikroprosesor pertama. Federico Fegin adalah insinyur di Intel yang menjadi desainer utama dan manajer proyek untuk Intel 4004 pada tahun 1971. Ini adalah mikroprosesor komersial pertama di dunia. Yang ketiga, Steve Wozniak, desainer komputer pribadi awal. Steve Wozniak adalah salah satu pendiri Apple Inc. Ia dikenal sebagai insinyur brilian di balik desain perangkat keras Apple I dan terutama Apple II. Pada pertengahan tahun 1970-an, Apple II adalah salah satu komputer pribadi PC pertama yang sangat sukses dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Oke, kesimpulannya, sejarah komputer adalah cerminan dari kecerdikan manusia dalam mengatasi keterbatasan dan terus berinovasi.
Dari ruangan penuh tabung vakum hingga smartphone di saku kita, perjalanan ini menunjukkan bagaimana teknologi ketika didorong oleh kebutuhan dan imajinasi dapat secara fundamental mengubah peradaban. Masa depan komputasi dengan AI dan komputasi kuantum di garis depan menyajikan revolusi yang bahkan lebih besar. Oke, terima kasih ya teman-teman telah menonton.